Pada mata kuliah konstruksi jalan raya, tentunya kita sudah tidak asing dengan istilah perkerasan jalan, di mana merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan pada roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi yang diharapkan selama masa pelayanannya tidak terjadi kerusakan. Nah, agar tidak terjadi perkerasan, maka terdapat metode-metode yang ada agar bisa dipakai sebagai prosedur. Oleh karena itu, saya memilih dua metode ini untuk dijelaskan dan dibandingkan pada video saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Febrianti Malik dengan nomor induk mahasiswa 20020150114 yang akan memaparkan materi tentang metode perancangan perkerasan untuk perkerasan lentur, metode grup indeks, dan metode CBR. Yang pertama, saya akan membahas mengenai metode grup indeks. Metode ini dikembangkan oleh Republic Roads Administration atau RPA di USA yang didasarkan pada klasifikasi tanah. Perlu diketahui bahwa model desain struktur perkerasan ini dikhususkan untuk perkerasan dengan lapis pondasi atas atau LPA dan lapis pondasi bawah atau LPB yang menggunakan agregat atau tanah. Pada nilai grup indeks dihitung berdasarkan rumus yang dapat dilihat pada layar, di mana grup indeks sama dengan 0,2 dikali A ditambah 0,005 A dikali C tambah 0,01 B dikali D. Di mana pada keterangannya terdapat pada slide yang dimunculkan, A berarti persentase material yang lolos saringan nomor 200 yang lebih besar 35% dan tidak lebih besar dari 75%. Yang dinyatakan sebagai bilangan positif bulat yaitu 0 sampai 20. Kemudian simbol B mengartikan persentase material lolos saringan nomor 200 yang lebih besar 15% dan yang tidak lebih besar dari 55%, yang dinyatakan sebagai bilangan positif bulat yaitu 0 sampai 40. Kemudian untuk simbol C, batas cair yang lebih besar dari 40% dan tidak lebih dari 60%, yang dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20. Dan untuk D yaitu indeks plastis yang lebih besar dari 10% dan tidak lebih besar dari 30%, yang dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20. Untuk contoh soalnya seperti yang ada pada layar, seperti analisa tanah dasar untuk digunakan sebagai perkerasan mendapatkan tanah lolos saringan 200 mempunyai ILL 40% dan PL 15%, di mana LHR-nya mempunyai intensitas 750 SMP. Kemudian persenan butiran lolos saringan 200 yaitu 55%. Jadi, untuk simbol A yaitu 55 dikurang 35 sesuai dengan batas presentasi pada ketentuan yang sebelumnya disebutkan yaitu hasilnya 20. Kemudian B 55 dikurang 15 sesuai dengan yang disebutkan juga pada keterangan yang tadi yang hasilnya 40, dan C yaitu 0 di mana LL-nya tidak melebihi 40. Dan D yaitu 15 dikurang 10 yaitu 5. Kemudian cara pemasukan nilainya yaitu semua angka yang sesuai dengan rumus bisa dimasukkan di mana menghasilkan nilai 6. Berikut adalah tampilan grafik pada contoh yang sebelumnya pada metode group index. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa tebal lapis pondasi bawah yang diperlukan adalah 20 cm. Untuk intensitas lalu lintas dan LHR 1750 di atas garis A sampai A didapat 30 cm. Berarti tebal perkerasan lapis pondasi atas dan permukaan adalah 30 cm. Dan dapat diambil LPA yaitu 20 cm dan lapis permukaan yaitu 10 cm. Kemudian terdapat metode CBR. Metode yang kedua itu yaitu metode CBR atau California Bearing Ratio. Metode ini banyak dipakai untuk perencanaan perkerasan lentur. Metode ini didasarkan dari hasil empiris oleh California State Highway Department dari USA.
Pemeriksaan CBR dalam hal ini dilakukan terhadap tanah dasar yang dapat dilakukan pemeriksaannya di laboratorium dan di lapangan. Nilai CBR ini merupakan perbandingan antara bahan penetrasi suatu bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Untuk contoh yang di lab bisa dilihat pada tampilan layar hasilnya setelah dilakukan, di mana jika contoh tanah dimasukkan ke dalam silinder logam yang memiliki diameter dan tinggi atau yang bisa disebut mold dan dilakukan penumbukan sebagaimana pemeriksaan pemadatan dilakukan. Kemudian cetakan ditempatkan pada mesin penetrasi. Kemudian pembalasan pembebanan dilakukan pada serangkaian penetrasi mulai dari 0,0125 hingga 0,50. Untuk contoh perhitungan yang dilihat di layar yaitu merupakan penurunan persamaan model desain struktur perkerasan berdasarkan metode CBR. Bisa dilihat turunannya dan maksud dari huruf-huruf yang tertera. Kemudian yang terakhir yaitu perbandingan dari kedua metode tersebut. Untuk melakukan perbandingan dapat dilihat dari keuntungan dan kerugiannya. Untuk metode group index itu sendiri sangat sederhana karena untuk mencari pengelompokan tanah hanya menggunakan peralatan biasa seperti peralatan mekanika tanah. Kemudian untuk kekurangannya yaitu parameter kerusakan struktur perkerasan tidak terukur sehingga metode ini hanya digunakan pada analisa pendekatan saja. Kemudian untuk keuntungan dari metode CBR di mana pengerjaannya mudah dengan hasil yang tidak sesuai masih bisa dievaluasi dan dapat menghasilkan komposisi lapisan perkerasan dan kualitas bahannya. Kemudian yang terakhir yaitu kekurangan atau kerugian dari metode CBR, di mana pemeriksaan harus spesifik dan tidak memperhitungkan faktor di lingkungannya, sehingga untuk lapisan bawaan minimum dan lapisan atas minimum perlu disesuaikan kembali dalam perhitungannya. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai metode group index dan metode CBR serta perbandingannya. Semoga bermanfaat dan atas segala kekurangan saya meminta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.